Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel JBS Jago Pelajaran Sekolah. Jadi hari ini kita akan membahas masalah golongan darah manusia serta nanti pendonorannya, sifatnya, kemudian jenis-jenis darah dari manusia. Tapi sebelum itu, coba like and subscribe channel kami ya, jangan lupa. Jadi ini ada darah A, B, AB, dan O di sini ya, bertuliskannya. Oke, kita mulai. Jadi golongan darah manusia itu ada dua ilmuwan yang terkenal dalam mengklasifikasikan golongan darah. Yang pertama namanya Kath-Landsteiner, ilmuwan Austria 1930 menemukan cara penggolongan darah A, B, O. Kemudian satunya lagi namanya Jan Jansky tahun 1907 mengklasifikasikan darah manusia ke dalam 4 grup yang hingga kini masih digunakan. Jadi yang terkenal adalah golongan darah yang diklasifikasikan oleh Jan Jansky tahun 1907. Jadi golongan darah manusia itu seperti ini, ya. Ada anti B, anti A, kemudian antigennya juga. Sehingga kalau misalnya sekarang karena ada pandemi corona, kita kan biasanya disuruh kalau misalnya mau keluar kota disuruh swab antigen, seperti itu. Golongan darah ditentukan berdasarkan antigen golongan darah ABO yang terkandung dalam sel darah merah. Jadi kalau misalnya kita mau tes seperti ini, biasanya ditusuk pakai jarum jarinya kita, kemudian darahnya dikeluarkan di tiga kaca yang berbeda, kemudian ditetesi, itu nanti akan ketemu sudah kita golongan darahnya apa. Kalau zamannya kami pas waktu sekolah dulu, itu waktu SMP kelas 1, kami dites golongan darahnya, dan golongan darah kami adalah darah O. Oke. Selanjutnya, jadi pendonoran darah. Jadi ini adalah rute-rute pendonoran darah. Darah O itu bisa donor ke darah A, bisa donor juga ke darah AB. Darah O juga donor bisa ke darah B, sehingga O ini disebut namanya donor universal karena dia bisa mendonorkan darahnya ke semua golongan darah. Kemudian A hanya bisa mendonorkan darahnya ke A saja, kemudian ke AB. Kemudian B hanya bisa mendonorkan darahnya ke B saja dan AB. Sedangkan AB hanya bisa donor ke golongan darah AB saja, sehingga dia disebut namanya resipien universal karena dia bisa didonori oleh darah-darah yang lain. Sedangkan O tadi dia dermawan, ya, bisa donor ke semua darah, golongan darah. Kalau AB dia menerima donor darah dari semua golongan darah. Seperti itu. Akan tetapi sekarang kalau misalnya kita mau donor dan mau menyumbang darah dan kita beli darah, kita biasanya melihat dari kecocokan darah RBC. Jadi ada O negatif, O positif, A negatif, A positif, B negatif, B positif, AB negatif, serta AB positif. Jadi ini adalah tabel kecocokannya. Jadi kalau O negatif ya bisa donor ke namanya O negatif, sedang ke yang lainnya masih belum. Kalau O negatif ini bisa semuanya, ya, maaf, bisa donor ke semua golongan darah. Sedangkan kalau AB positif hanya bisa donor ke AB positif aja. Kalau AB negatif hanya bisa donor ke AB negatif dan AB positif. Kalau B positif bisa donor ke B positif dan AB positif. Yang lainnya masih belum, ya. Kalau B negatif hanya bisa donor ke B negatif, B positif, AB negatif, AB positif.
Jadi kalau yang negatif itu bisa donor ke yang negatif dan positif. Kalau positif, ini A positif, bisa donor ke A positif dan AB positif. Kalau A negatif, bisa donor ke A negatif, A positif, A negatif, AB negatif, AB positif. Kalau O positif, bisa donor ke O positif, A positif, B positif, AB positif. Jadi yang bisa donor ke semuanya adalah O negatif. Jadi biasanya dicocokkan. Kalau zaman sekarang, kalau darahnya O, ya hanya donor ke O, B ke B. Kenapa? Karena dikhawatirkan namanya terjadi penggumpalan. Tapi aslinya ini adalah aturannya seperti ini. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi di sini setelah pendonoran. Jadi di sini ada apa golongan darah sebagai penentu kepribadian seseorang? Nah, belum tentu ya. Tapi di sini ada penelitian yang dilakukan pada tahun 1927 oleh seorang profesor asal Jepang yang bernama Takeshi Furukawa. Ia ini mengemukakan sebuah teori terkait hubungan antara keempat jenis golongan darah dan sejumlah temperamen yang berbeda-beda pada masing-masing jenis golongan darah. Karena begitu menarik, The Study of Temperament Talks Blocks type-nya ini pun mendapat dukungan dan dorongan dari masyarakat Jepang dan pemerintah setempat dalam hal menilai golongan darah sebagai penentu kepribadian seseorang. Hingga akhirnya pada tahun 1970-an, Masahiko Nomi menghidupkan kembali gagasan hubungan kepribadian dengan golongan darah tersebut melalui bukunya. Dan sampai pada tahun 2008, 4 buku tentang kepribadian dan golongan darah ini pun menjadi buku terlaris di Jepang pada waktu itu. Dan di Indonesia juga ada, kalau misalnya mau beli hubungan antara golongan darah dan kepribadian, bisa. Tapi tidak semuanya seperti itu ya. Ya emang di penelitian ini memang seperti itu, cuma tidak semua orang karena ini hanya sampel saja. Seperti itu. Nah, di sini ada golongan darahnya. Wah, bisa kita lihat ya. Kalau misalnya nanti sifatnya darahnya teman-teman semuanya dan sifatnya cocok, ya udah, alhamdulillah. Berarti tadi penelitiannya cocok juga untuk teman-teman. Oke. Yang pertama dari darah A. Darah A itu dia namanya sering berpikir negatif tentang masa depan, sehingga perfeksionis dalam segala persiapan. Jadi dia mempersiapkan sesuatu. Aduh, aku mau kemah, misalnya kayak gitu. Dasar perfeksionis. Di sini kan ada mungkin saja dunia akan kiamah, padahal cuma nginep 2 hari 1 malam doang. Padahal cuma kemah atau bepergian aja. Jadi dia mikirnya macam-macam dan barang bawaannya banyak sekali. Karena biasanya emang darah A itu dia persiapannya matang. Kemudian dia orang yang perfect gitu ya. Jadi mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan sesuatunya itu. Jadi ya hati-hati. Seperti itu. Wah, dasar. Ini di baliknya ada golongan darah B. Lah, sedangkan golongan darah B. Nah, ini ya kepribadian dulu ya. Kepribadian dulu. Kepribadian golongan darah A. Yang pertama adalah di perfeksionis, terorganisir, konsisten, dan selalu bisa diandalkan. Apakah Anda seperti itu? Yang golongan darah A? Monggo, coba Anda teliti. Supel, kemudian yang kedua, penyayang, suka mudah bekerja sama, kreatif, dan sensian. Ini yang tidak bagus ini kalau sensiannya itu. Yang ketiga, terlihat tenang, pintar mengendalikan emosi, dan menyimpan rasa cemas. Di situ dia. Kemudian yang keempat, pendengar yang baik dan cocok jadi teman sejati. Ya, kalau misalnya teman-teman semuanya punya teman golongan darah A, wah luar biasa itu. Karena dia pendengar yang baik dan cocok jadi teman sejati. Kemudian ini golongan darah B, kebalikan dari golongan darah A ini. Wah, dia cuek aja. Crack, padahal ini karpetnya robek, kemudian vasnya crack, pecah dia. Hahaha, dia hanya sibuk pada dirinya sendiri. Ada komet, kebakaran, dia biasa aja. Apa Anda seperti itu? Kalau seperti itu ya tidak tahu juga gitu ya. Tapi semoga janganlah gitu ya.
Jadi sifat dan kepribadian golongan darah B adalah cinta kebebasan dia. Wah, bebas aja dia. Ngomongnya cepat seplos. Apa punya temen yang golongan darah B dan seperti itu? Ya udah, kalau misalnya seperti itu ya jangan tersinggung kalau misalnya beliau cepat seplos kepada Anda. Simple, praktis dan santai. Wah, dia biasa aja, terserah dia. Mau pakaian, gaya-gayanya ya ini, gaya keberpakaian kasual dan ciri khas mereka. Bebas aja. Karena mereka cinta kebebasan. Terlihat cuek dan dingin, namun ini ada namunnya loh ya. Memiliki pribadi yang sensitif dan hangat. Dia masih memikirkan orang lain juga sih, meskipun seperti itu. Tapi ya, aslinya suka kebebasan, tapi dia juga sensitif. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini, sekarang ini golongan darah kami nih, golongan darah apakah seperti ini? Ya, bisa jadilah seperti itu. Dia jadi begitu sini ya. Matanya yang indah seperti danau, putih, bersih, berkilau. Ingin rasanya aku bermain ke hatinya. Iya. Bintang yang terlihat oleh kita itu umumnya berjarak lebih dari 300 juta tahun cahaya dan suhu minimalnya 30.000 derajat. Mana bisa, nggak mungkin lah. Jadi dia biasanya humoris seperti itu. Tadi romantis, kemudian dia humoris karena dia penyair ini biasanya ini suka berkata-kata. Kalau misalnya disuruh ngomong ceplos, nggak usah persiapan, langsung aja bisa karena dia emang seperti itu. Ambilkan, aku bilang dong. Karena pengennya seperti itu. Oke. Jadi sifat dan kepribadian golongan darah O adalah seringkali merasa lemah ketika harus sendiri. Ya, ini kadang dia seperti itu. Ekspresif tapi dia dan mampu menjadi orang yang romantis dalam momen apapun. Jadi suka mengungkapkan perasaannya. Memiliki rasa peduli yang besar terhadap orang-orang terdekat. Peduli. Sifat sungkan dan gak enakan membuatnya selalu memikirkan perasaan orang lain. Kalau udah marah, semua orang dekatnya akan kena imbasnya. Hati-hati loh ya, kalau misalnya darah O marah itu, wow, marahnya luar biasa. Jadi inilah golongan darah O. Apa Anda seperti itu? Silakan diresapi sendiri ya. Dan yang terakhir, nah ini dia golongan darah AB. Tadi karena ada gabungan antara malaikat dan apa ini setannya. Udah loh ya, ini cuma ilustrasi aja nih. Kepribadian darah A yang tenang dan stabil dan kepribadian darah B yang selalu berubah-ubah nih ya. Harus berdampingan sehingga nanti dia jadi misterius orangnya. Biasanya seperti itu. Jadi sifat dan kepribadian golongan darah AB adalah yang pertama misterius dan sulit ditebak karena bergabung tadi itu. Pribadi yang mengutamakan logika. Oke, dia suka berkomentar nantinya ini. Gaya bicaranya singkat, padat, jelas, dan menusuk. Waduh, ini yang berbahaya. Kemudian, 4. Pribadi yang tenang dan tidak suka berkompetisi. Biasa aja dia. Hal yang paling dibenci AB itu cuma 2, kemunafikan dan pengkhianatan. Jadi jangan sampai berkhianat kepada darah yang AB. Seperti dia. Monggo diresapi yang darahnya AB, apa seperti ini juga. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya nanti Anda menikah, dia ada ibu sama ayahnya di situ, dia. Kalau ayahnya darah O nikah dengan ibu yang darahnya O juga, nanti anaknya pasti O. Kalau ayahnya O, ibunya A, nanti anaknya kemungkinan adalah bisa bergolongan darah O dan A gitu ya. Kalau enggak O ya A. Kalau ayahnya O, ibunya B, anaknya kemungkinannya adalah darahnya O atau B. Kalau ayahnya O lagi, ibunya AB, anaknya bisa A atau B. Itu kemungkinannya. Kalau O nggak mungkin ya, berarti anaknya orang lain, itu berbahaya gitu ya. Kalau ayahnya A, ibunya O, nanti anaknya bisa O, beda gitu A gitu ya. Kalau ayahnya A lagi, ibunya A. Kalau enggak A ya O anaknya nanti. Kalau ayahnya A, ibunya B, anaknya bisa O, bisa A, bisa B, bisa AB. Kalau ayahnya A lagi, ibunya AB, bisa A, bisa B, bisa AB anaknya nanti. Sedangkan kalau ayahnya B, nanti ibunya O, anaknya bisa O atau B.
Kalau ayahnya B, ibunya A, nanti anaknya bisa O, bisa A, bisa B, bisa AB. Nah, nanti kalau ayahnya B lagi, ibunya B, nanti anaknya bisa O atau B golongan darahnya. Kalau ayahnya B lagi, ibunya AB, anaknya bisa A, bisa B, bisa AB. Kalau ayahnya AB, nanti nikah dengan ibu yang golongan darahnya O, nanti anaknya bisa, kalau tidak A, ya B. Kalau ayahnya AB, ibunya A, nanti anaknya bisa A, bisa B, bisa AB. Kalau ayahnya AB, ibunya B, anaknya nanti juga bisa A atau B atau AB. Dan yang terakhir, kalau ayahnya nanti AB, ibunya AB, nanti anaknya bisa A, bisa B, atau bergolongan darah AB. Itu adalah tabel warisan golongan darah kepada anaknya. Jadi silakan diteliti. Meskipun nanti anaknya tidak usah dites golongan darahnya, kita bisa memprediksinya. Golongan darahnya anakku apa ya? Kalau Anda golongan darahnya O dan istrinya adalah O juga, pasti anaknya O, nggak mungkin yang lain. Kalau anak yang lain berbahaya, itu perlu periksa itu. Seperti itu ya. Ya, semoga kita beruntung seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada sel darah manusia. Ini adalah jenis-jenis sel darah manusia. Ada yang pertama namanya sel darah merah atau disebut namanya eritrosit. Eritrosit itu seperti ini ya, mengandung hemoglobin dan mengedarkan oksigen. Kenapa kok berfungsi mengedarkan oksigen? Karena hemoglobin atau Hb itu dia yang mengikat oksigen, nanti yang diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kita harus menjaga kesehatan kita ini, terutama di pernapasan nanti, karena hubungannya dengan sel darah merah ini. Kalau kita sering menghisap asap kendaraan itu mengandung namanya zat timbal. Nanti bisa mengakibatkan hemoglobinnya berikatan dengan zat timbal tersebut, gitu ya. Sehingga tidak bisa berikatan dengan oksigen, sehingga kita kekurangan oksigen dalam tubuh. Hati-hati. Kemudian yang kedua adalah sel darah putih, namanya leukosit. Leukosit itu berfungsi sebagai namanya sistem kekebalan tubuh. Ini sebagai polisi dan tentaranya kita di tubuhnya kita. Jadi kalau ada kuman penyakit yang masuk, nanti dilawan sama sel darah putih. Nah, ini dia sel darah putih. Tapi kalau kebanyakan sel darah putih juga berbahaya. Nanti bisa menyebabkan namanya kanker darah. Nah, oke, nomor 3. Keping darah atau trombosit. Ini berfungsi, nah ini dia namanya untuk proses pembekuan darah. Kalau misalnya kita terluka, misalnya kena silet atau pisau, nah nanti kan darahnya keluar. Yang bisa menghentikan darah keluar itu adalah namanya keping darah atau trombosit ini. Kenapa darahnya membeku nanti? Kalau misalnya darahnya Anda tidak membeku, nanti Anda kena penyakit namanya yaitu hemofilia, darahnya suka membeku. Nah, semoga kita sehat dan dihindarkan dari penyakit-penyakit itu. Jadi ada sel darah merah, sel darah putih, nah, keping darah. Kemudian yang membawa itu sari-sari makanannya kita, yang kita makan ke seluruh bagian tubuh, itu namanya bagian darah yang disebut namanya plasma darah. Seperti itu ya. Oke, dan yang terakhir yakni masalah peredaran darah manusia. Jadi ada tempat atau saluran untuk mengedarkan darah, namanya adalah pembuluh darah. Darahnya kita dipompa oleh namanya jantung. Jantung ini terdiri dari beberapa bagian, yakni ada bilik yang bawah ini, ya, kemudian ada serambi yang atas ini, bilik serambi. Bagian bilik ini dia memiliki dinding yang lebih tebal karena berfungsi untuk memompa darah di sini. Kalau yang warna merah ini, teman-teman, adalah darah yang banyak, namanya mengandung, apakah itu? Mengandung oksigen, luar biasa. Kalau yang warna biru ini yang banyak mengandung CO2, karbon dioksida, sehingga yang disebut sebagai darah bersih adalah yang warna merah ini. Yang darah kotor itu adalah warna biru. Kalau yang darah merah atau darah bersih ini banyak mengandung O2 atau oksigen. Kalau yang warna biru CO2 atau karbon dioksida. Jadi urutannya adalah kalau peredaran darah besar, jadi peredaran darah besar itu peredaran darah yang digunakan untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi tubuhnya bisa nanti bermetabolisme dengan
baik karena mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan sehingga kita bisa beraktivitas dengan kuat, berlari-lari dengan baik. Jadi dari bilik ini, pertama pasti dari bilik karena yang membuat darah. Jadi bilik kiri yang ini nomor 5 ini, kemudian konsentrasi ya, karena di sini ada percabangan. Kalau yang nomor 4 ini adalah tempat masuknya darah dari paru-paru. Ini melewati namanya vena pulmonalis. Kalau yang nomor 2 ini dia adalah namanya arteri pulmonalis. Jadi memang di sini banyak sekali saluran. Nah, jadi kita menuju ke aorta namanya. Jadi dari nomor 5 kemudian ke nomor 6. Jadi dari bilik kiri kemudian ke aorta nomor 6 ini adalah bagian dari arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Kemudian ke namanya arteri ke bagian atas tubuh dan arteri ke yang bagian bawah tubuh. Harus namanya seluruh tubuh ya. Kemudian ke pembuluh kapiler yang ada di seluruh bagian tubuh. Kemudian nanti darahnya akan kembali. Nah, di sini ya, tadi habis lewat nomor 7 sama nomor 8, bagian tubuh atas sama bagian tubuh bawah, kemudian kembali melewati vena namanya. Ini vena nomor 9 sama nomor 10. Nomor 9 namanya superior vena cava. Dan yang nomor 10 ini adalah juga vena gitu ya. Inferior vena cava nomor 10. Kemudian ke nomor 11 di sini. Nomor 11 barulah ke namanya serambi di sini. Ada serambi kanan kembalinya. Jadi urutan peredaran darah besar yang membawa darah ke seluruh tubuh adalah dari bilik kiri, aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, kembali ke serambi kanan. Sedangkan satunya lagi, di sini ada bilik yang satunya lagi yang warna biru. Ini kalau ini yang nomor 5 tadi peredaran darah besar berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau yang nomor 1 ini berfungsi namanya peredaran darah kecil, mengambil oksigen dari paru-paru karena darahnya kandungan oksigennya sudah digunakan untuk proses metabolisme di tubuh, pembakaran di tubuh. Nah, sehingga harus mengambil lagi dari paru-paru. Nah, itulah fungsinya peredaran darah kecil untuk mengambil oksigen di paru-paru. Jadi awalnya adalah dari bilik kanan menuju ke namanya arteri pulmonalis. Ini nomor 2, arteri pulmonalis. Maksudnya arteri pulmonalis adalah arteri yang menuju ke paru-paru. Kemudian ke bagian nomor 3, ini adalah paru-paru atau disebut namanya pulmo. Nah, ini tempat pernafasannya kita gitu ya. Kemudian nanti ke kapiler dan di situ menuju ke namanya alveolus untuk pertukaran oksigen. Barulah kemudian kembali lagi menuju ke jantung. Di sini melewati namanya di sini apa ini? Namanya vena pulmonalis. Nah, pembuluh darah yang dari paru-paru, vena pulmonalis, dan masuk ke serambi kiri. Itu adalah peredaran darah kecil dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, ya. Kemudian di sini adalah vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Nah, itu adalah peredaran darah manusia. Silakan dipahami. Kalau peredaran darah besar membawa oksigen ke seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil mengambil oksigen dari paru-paru. Lengkap kan? Nah, itulah luar biasanya darah di tubuh manusia, tubuhnya kita. Oke, sampai di sini aja. Mohon maaf bila kami ada salah dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.